sidang yang kemarin di Pengadilan Negeri Jakarta Utara yang sedikit ada kericuhan. Dan pada kesempatan juga saya sampaikan bahwa kita sebenarnya sudah lama ya, sudah membangun komunikasi baik antara saya dengan Buya. Jadi itu perbedaan pendapat yang dulu sempat tajam itu sudah selesai sekitar 8 bulan yang lalu. Jadi ini hanya diskusi, kemudian kasusnya mencuat, dan saya terima kasih. Bahkan salah satu TV swasta besok malam itu akan live mengangkat topik ini. Dan ini bukti bahwa suara kami didengar. Dan Mahkamah Agung juga sudah merespon. Nah, kami berharap karena besok saya agendakan jam 11 kami di Komisi Yudisial, kemudian jam 1 diagendakan di Mahkamah Agung. Setelah itu baru kami akan ke DPR RI. Berikutnya nyusul ke Ketua Pengadilan Tinggi dan Ketua Pengadilan Negeri Jakarta Utara. Nah, ini beberapa instrumen yang akan kami lakukan dalam rangka persiapan constitutional complaint, protes kami secara konstitusi terkait dengan proses persidangan yang lalu. Saya kira itu. Apa yang mau diprotes kalau betul poin-poinnya? Sudah kan. Kita minta pertama KY agar memeriksa Hakim Sofia Tambunan dan 2 anggota. Nah, kemudian Mahkamah Agung kita minta juga melalui badan pengawas untuk memeriksa. Kemudian kita minta agar juga diganti hakimnya. Jadi tidak saja diganti tapi diperiksa. Kenapa ada 2 putusan yang kontraproduktif dengan 1 pokok perkara? Kalian kan sudah lihat dakwaannya apa sih? Dakwaannya tipis banget. Pasal 27 ayat 3, pasal 45 ayat 3 Undang-Undang IT, junto 310 311, junto pasal 55 ayat 1 ke 1. Dan ini urusan laporan pencemaran nama baik. Nah, kalaupun ada di situ ranah yang terkait dengan hal yang mungkin berbau pelecehan, kan yang bersangkutan mengatakan tidak melecehkan. Kan yang bersangkutan dalam hal ini Hotman Paris bilang tidak melecehkan, mereka berpacaran, tapi Fikri Maki mengatakan saya dilecehkan. Kenapa saya dikatakan turut serta di situ? Dan katanya saya berbohong, ya kita buka-bukaan aja. Kan ranah peradilan itu kan membuka semua data, fakta di depan peradilan. Sehingga hakim itu bertindak sebagai moderator. Bukan seseorang yang bertindak sebagai diktator. Nah, kemarin saya live di TV One, Profesor Hipnu ahli pidana mengatakan bahwa hakim itu adalah moderator. Bagaimana dia menggali dari jaksa, dari saksi-saksi korban, dari korban langsung, dari si terdakwa, dari kuasa hukum, itulah yang akan mereka ramu menjadi sebuah putusan. Nah, kalau ini dipersempit dari awal, lalu kemudian ditutup, yang muncul kecurigaan kita. Kenapa? Karena kita belajar dari banyak kasus bahwa Mahkamah Agung juga dalam hal ini hakim-hakim tidak banyak yang tidak beres juga. Dalam teori hukum memang putusan hakim adalah putusan yang benar dan harus kita terima. Itu zaman apa itu? Zaman kenabian barangkali. Zaman Indonesia hari ini hukum kurang baik-baik saja. Bahkan tidak baik-baik saja. Nah, Ronald Tanur divonis bebas. Faktanya berapa lama hari kemudian di-OTT oleh jaksa. Hakim Mantan Kota Pengadilan Negeri Surabaya di-OTT. Hakim Harvey Muiz ringan sampai presiden turun tangan. Haruskah kita juga lembaga peradilan dengan oknumnya harus kita percaya?
Justru yang kami lakukan ini adalah sebuah tindakan antisipatif agar tidak ada penerapan hukum yang keliru. Karena itu akan menimbulkan sebuah multitafsir dan atau dia mengeluarkan sebuah putusan yang merugikan saya selaku terdakwa. Karena filosofi hukum kita bahwa yang benar katakan benar, yang salah katakan salah. Dan landasan hukum kita fiat justisia ruwet solo. Tegakkan hukum meski langit runtuh sekali. Jadi landasan kami ke situ. Tidak ada yang mau ditutup-tutupi. Kenapa harus ditutupi? Bang, tapi Wamen Oto Hasibuan kemarin mengomentari terkait ini. Ya, saya sudah dengar. Bagus pernyataan dia. Tanggapan dari Abang? Bagus sekali. Beliau bilang untuk urusan yang disebut dengan contempt of court itu belum ada undang-undang. Yang kedua saya ingin, tadinya rencananya live itu saya dengan Bang Oto. Rencananya. Tapi katanya Bang Oto waktu itu berhalangan. Lalu kemudian Bang Oto ada kegiatan dan kemudian dia buat statement. Ya bunyinya bagus. Ya ada orang yang lompat, itu refleks. Ya menilai itu siapa? Ya Dewan Kehormatan organisasi dia. Tapi Dewan Kehormatan organisasi Firdaus ini kan di mantan tempat saya rupanya, di KAI. Nah KAI saya bilang sama dia kemarin, hati-hati. Di situ udah terjadi ke saya. Saya udah mundur, saya bilang bukan dipecat. Nah, tapi mereka laporkan saya ijazah palsu. Lalu kemudian 1 minggu sebelum SP3 cabut laporannya. Nah, jadi saya bilang ini, saya hanya bilang kepada kalian, kalaulah potret hukum Partai Indonesia seperti hari ini kita pertahankan dan kita biarkan, maka kita ikut dari bagian kerusakan dari bangsa ini. Jadi kalau ada kami ini yang berani, itu harus jadi apresiasi. Dan banyak yang mengapresiasi saya. Banyak sekali. Saya hari ini terima banyak Kaltim, NTB, Sulawesi Utara, ya, support saya, Jerman, ya, Malaysia, Brunei, Jepang. Orang Indonesia karena YouTube ini kan hebat ya, terutama TikTok. Support, artinya ini suara dari para pencari keadilan, termasuk lawyer, dipersepsikan. Jadi kalau tidak ada yang berani melakukan perlawanan, maka besok-besok akan ada banyak lawyer lagi yang akan dipersoalkan secara hukum. Tapi banyak teman sejawat yang menyayangkan Ki, kejadian ini, Pak. tas itu jatuh itu, Ki. Kau sembarangan aja. Banyak yang menyayangkan, Pak. Karena khawatir nanti akan berat pembelaan Abang sendiri. Siapa? Nggak perlu sama saya, nggak ada yang berat dan ringan di sini. Emang apa itu? Kalau saya tidak salah, saya tidak takut, biar aja. Kan bisa dilihat putusannya apa nanti. Saya banding, saya laporkan akhirnya. Saya tidak melakukan pelecehan seksual, saya tidak membunuh orang, saya tidak merampok, saya tidak mencabuli orang, saya tidak narkoba, saya tidak koruptor. Justru kasus ini kecil. Kenapa jadi ribet 34 bulan? Ada apa di Mabes Polri? Nanti malam kalian datang. Besok malam saya kasih undangannya, saya akan live di satu TV swasta. Kalian dengar, kalau mau wawancara nanti di luar ditunggui. Saya akan buka besok. Siapa yang diduga bermain di Bareskrim, siapa yang diduga bermain di kejaksaan, siapa yang diduga bermain di kehakiman. Saya akan buka besok. Tapi ramai juga nih Bang di sosmed bahwa kalau nggak terima dengan putusan hakim, kenapa yang dihampiri malah justru Bang Hotman? Ya, emang salah. Ada pasal rupanya yang melarang kita menghampiri orang. Saya pegang baunya, saya ngomong siap-siap Pak Hotman, kita perang di peradilan ini buka-bukaan, itu doang. Emang kenapa? Dia aja bilang tangannya nggak mau saya kena ke jas saya mahal, berarti kan saya nggak mukul dia. Yang lebay itu yang 2 orang naik batik itu, sedang kami pelajari pakai baju batik itu dorong saya. Jadi tindakan dari saudara Firdaus Oyobo adalah tindakan spontanitas. Melihat saya di begitu. Memang sudah menegur teman sejawat Abang, Bang Firdaus. Enggak perlu, saya tegur, menurut saya dia nggak salah. Kenapa harus itu kok? Nggak ada. Contempt of court itu adalah orang yang menghina lembaga peradilan, dia berahi, dia lempari, dia hancur-hancuran. Kalau mau lakukan contempt of court, walaupun belum ada undang-undangnya, itu yang kejadian di Banyuwangi, dilompatnya lagi. Ada di Instagram saya.
Dikejarnya hakim itu. Nikita Mirzani, dia lempar lagi mic, dia lempar berkas. Ada kena dia. Gak ada, jadi nggak usah. Hotman itu cuma bisa bicara di depan media, itu pun antara kalian. Datang ke tempat dia atau di mana. Tapi kalau head to head, pucat dia. Ya, harusnya dia tantang, Bapak. Ayo di luar kita, ayo. Gitu. Kalau diajak Jadi kalian jangan wawancarai lah kayak si manusia bendo, nggak ada urusannya di sini bicara itu. Orang ini begini ya, capek mereka menjatuhkan Rasman 3 tahun ini, tapi viral terus, kok nggak jatuh-jatuh? Karena prinsip saya, Allah yang memberi kemuliaan kepada hamba-hambanya dengan cara berikhtiar. Saya berikhtiar, saya memberi contoh baik. Saya bawa 2 istri saya bawa anak saya akur, bro. Hidup kita baik-baik aja. Hah? Kau mampu gak begitu, Farhan? Jangan komentari istri saya ke pengadilan, apa urusan kau? Kau belum istri kau aja Regina udah kau bawa bapak ke TV, bilang-bilang juru bicara. Gak usah gitu-gitu. Jadi gini ya, kau pegang kasus, aku pegang kasus aku. Nah kalau kau mau ikut-ikutan debat di pengadilan, ya kau pergi ke Nikita Mirzani. Urusan Fadel, urusan laporan saya ke Nikita Mirzani yang sudah dipanggil dia. Ini enak. Begitu, silakan. Bang, dengan berarti aku membenarkan dengan perlakuan Membenarkan apa? maksudnya perlakuan Mas Gaya. Menurut saya dia nggak salah. Bukan suatu hal yang maksudnya ini kan menjadi sangat besar ya Bang gitu. Nggak besar, coba bilang Di besar. media sosial maksudnya. Ya biarin Banyak aja. yang berkomentar. Saya nggak gitu. peduli dengan netizen. Saya nggak kenal mereka siapa, boleh buzzer kok, boleh dibayar. Nggak peduli saya. Dari dulu saya sudah begini ya. Saya kasih kalian sejarah kehidupan peradaban manusia. Saya orang Muslim, Rasulullah. Menegakkan kebenaran butuh darah, air mata, bahkan nyawa. Tidak pernah ada orang yang menegakkan kebenaran di awal dapat dukungan, pasti dia melawan kezoliman. Ada di depan mata hal yang tidak baik, zolim, itu yang dilawan. Pasti yang melawan arus itu adalah orangnya sedikit. Karena itu orang-orang pilihan, butuh mental, butuh brain, butuh hati yang kuat, butuh jaringan, butuh kekuatan. Ya saya harus buka. Akibat dari sikap saya ini akan menjadi hal yang baik bagi negara ini. Alhamdulillah. Saya nggak mau ikut arus kalau arus itu menenggelamkan. Saya akan melawan gelombang kalau saya yakin gelombang itu bisa meloloskan saya sampai ke pulau yang saya tuju. Sebarat sebuah kapal. Saya harus berangkat dari kampung saya keluar dari muara dengan gelombang yang besar. Karena di kampung ini sudah kelaparan orang. Saya mesti keluarkan kapal untuk ambil beras. Saya harus terjun dan saya harus lewat. Saya tinggal pilih. Saya tolong atau saya ukur. Islam nggak boleh barbar. Kalau dianggap itu akan mati, jangan kau masuk. Ada juga perhitungan. Saya hitung, saya sanggup, saya hadapi. Saya berani melakukan ini karena saya yakin saya bisa menghadapi mereka. Tanggapan apa bagaimana Pak? Banyak yang menilai bahwa tindakan itu adalah arogansi. Siapa yang arogan? Memang saya apai dia? Bukan arogan, tidak ada yang berani. Saya yang berani, bilang sama Hotman. Hotman itulah orang yang lama merendah-rendahkan Bang Oto. Kasus Jessica, disindir-sindirnya. Dia itu sudah diberhentikan dari Pradi. Jangan lupa kalian, jangan bilang-bilang Rasman yang dipecat. Dia yang udah keluar dari Pradi. Kalau nggak salah dipecat ya Bu Ida? Dipecat. Dia pindah ke sekarang DPN, Dewan Pengacara Nasional. Dia buat sendiri. Jadi Hotman, sudahlah, tadi saya sampaikan di Uya-Kuya Podcast, Uya-Kuya TV. Tahu saya kok posting-posting lagi Bapak Presiden, Bapak Hashim, Bapak ini. Orang udah tahu, ya. Jangan kau buat itu. Itu merusak nama baik Presiden Negara Republik Indonesia. Mungkin kau pernah jadi klien dia, boleh. Saya pun banyak klien saya. Tapi kalau untuk mencapai target jadi calon presiden, saya berani sampaikan, saya lebih pasang badan kepada Pak Prabowo daripada kau. Lihat 2014 bagaimana saya. 2024 kau hanya nebeng. Terus jadi tim hukum. Kau bilang jangan pilih pengacara mantan terpidana. Pak Oce Kaligis ada di situ. Ini orang nggak ngerti bicara seenaknya tapi menyinggung orang. Artinya
seorang terpidana, bukan menghalangi dia untuk beracara. Farhad Abbas, dia sudah jadi terdakwa ini. Hei Farhad, kau terdakwa di kasus Ahmad Dhani. Saya kuasa hukumnya, Bung Riyad Mutabarak yang tim saya, Bung Elvis. Ada kau bayar $1 rupiah? Tidak ada. Tapi tanya kalian dia, salah dia apa? Salah saya apa sama kau? Hah? Dulu kau ketua partai Pandai, sekarang 2 LSM. Hah? Jadi bukan, saya merasa tidak perlu bicara kepada orang yang nggak ada urusannya. Oke? Itu. Bang, menanggapi terkait ini kan kemarin pada saat abang preskon di hari Sabtu kemarin viral juga tuh bang yang soal abang gebrak meja dikomentari sama Deddy Kobuzer. Benar, gelang saya loncat lagi nggak tahu saya. Kalian tafsirkan sendiri. Hidup ini, kata ayah saya, kalau berani hidup ini, kalau berani harus berani, kalau takut harus takut. Jadi kalau berani takut, mundur saja. Kalau takut berani, mundur saja. Takut ya takut, berani ya berani. Saya berani. Tentu keberanian ini tak boleh dilihat secara zahiriah, lahiriah, nggak boleh. Kita harus belajar juga karena ada kejahatan-kejahatan yang bisa mengganggu kita. Ada, makanya ada surah dalam Al-Quran itu. Kalau a'udzu falaq min syarri ma khalaq. Kalau a'udzu nas, malikin nas, ada bentengi dirimu lahir dan batin. Masalah itu masuk ke saya tidak usah. Kalian pikirkan sendiri. Yang pasti saya tidak akan menyalahgunakan apa yang saya punya untuk merusak orang lain, karena itu zalim. Kecuali kau mau bunuh saya, la darara wa la dirara. Kau mau bunuh saya, pasti saya akan bunuh kau duluan. Karena itu dalam agama begitu. Tapi selagi saya masih toleransi, saya ikut. Kalau saya mau toyor dia, ke dada dia pasang 3 ring, selesai dia. Kan nggak saya toyor dia. Saya cuma ngomong gini kok. Itu udah keringat dingin dia begini. Dia bilang dengan keahlian Hotman, saya ini astagfirullahaladzim. Dia udah pucat pasi dia. Ya, oke. Bang, ada bang